إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوة الإيمان رحمكم الله وأعزكم الله جميعا. Kembali kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah dan senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jalla dengan segala keindahan nama-nama Allah dan ketinggian sempurna dengan kemutlakannya dari sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Jalla wa Ala. Atas limpahan nikmat al-dhahira wal batinah yang Allah karuniakan kepada kita bimannihi wa karamih, yang nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah Jalla wa Ala jika kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Jalla wa Ala. Terlebih nikmat hidayah al-iman wal Islam yang wajib senantiasa kita menjaganya bifi'lil awamir wa ijtinabin nawahi dalam kita khudu wa tadarru' ila Allah Jalla wa Ala. Insyaallah ta'ala kita melanjutkan kembali murajaah tafsirul Quran oleh Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah dalam surat Al-An'am pada ayat yang ke-50 dan 51 fi qaulillahi jalla wa ala qul la aqulu lakum indi khazainullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun wa andir bihil ladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun. Pada penjelasan Syekh rahimahullah pada ayat yang ke-50 telah kita bahas dari keterangan Syekh rahimahullah fi qaulillahi jalla wa ala in attabi'u illa ma yuha ilayya. Rasulullah alaihi salatu wassalam
diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan perintah, yaitu beliau tidak mengikuti kecuali pada apa yang telah diwahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Ini sebagaimana yang telah kita bahas secara panjang dari tanbih yang diberikan oleh Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah terkait keterangan para ulama dalam ayat ini dan yang semisalnya, yang di sana terdapat pembahasan peringatan kepada prinsip alim Allamah Ibnu Hazm rahimahullah yang tidak benar, yang diperingatkan oleh Syekh rahimahullah, dan beliau memberikan contoh-contoh di antara prinsip yang tidak benar yang ada pada Ibnu Hazm yang menyelisihi dari sekian banyak para ulama. Kemudian pada akhirnya Syekh rahimahullah memberikan tarjih dan tahqiq dalam menjelaskan ayat yang mulia ini, bahwa syariat dan penghalalan dan hukum haram tidak boleh bagi seorang memberikan hukum padanya, pada syariat, pada halal dan haram, kecuali dengan dalil wahyu. Yang hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, terdapat dalil yang ada pada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka menunggu turunnya wahyu, bimbingan pada permasalahan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Ini menunjukkan bagaimana khudu, ketaatan as-sahabah. Mereka tidak berjalan kecuali di atas bimbingan wahyu, tidak mengatakan suatu kecuali di atas dalil wahyu dari syariat Allah Jalla wa'ala min kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kita bisa melihat kondisi umat ini, bagaimana mereka bermudah-mudahan lancang dalam menjelaskan syariat di atas akalnya yang bebas, dalam menetapkan hukum halal dan haram, belum lagi perkara-perkara yang mengikatnya dari perkara siasi dan kepentingan-kepentingan yang lainnya, waliyadu billah, yang demikian akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Karena syariat halal dan haram itu hanya milik Allah. Tidak boleh seorang menghukumi tentang syariat, hukum halal dan haram, kecuali dari aturan Allah, dari wahyu min indillahi Jalla wa'ala. Karena kita sebagai hamba Allah yang dihidupkan, yang diciptakan oleh Allah, yang wajib untuk mengikuti peraturan undang-undang Allah Jalla wa'ala. Kemudian pada kalimat berikutnya, fi hadhil ayatil karimah, qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Ini juga salah satu yang Allah perintahkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Amara Allah nabiyahu ayyakul qul hal yastawil a'ma wal basir, kepada nabinya untuk menegaskan, menyatakan apakah sama
orang yang buta dan orang yang melihat, al-a'ma wal basir. Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, Allah tabaraka wa ta'ala dzakara ta'ifatain minan nas, ta'ifatun dzakaraha fi qoulihi jalla wa ala, faman amana wa aslah fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa ta'ifatun dzakaraha bi qoulihi walladzina kadzdzabu bi ayatina yamassuhumul 'adzab. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-50 sebelumnya telah menjelaskan keterangan yang menyebutkan dua golongan manusia. Mereka yang mubasysyar, yang mendapatkan kabar gembira, yakni mereka yang disifati dengan sifat keimanan, wa aslah, man amana wa aslah, mereka yang beriman dan beramal saleh, yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Di antara kemuliaannya mereka tidak akan takut dan sedih. Masa depan mereka yang diliputi dengan kesenangan, kenikmatan, anwa'un na'im, sebagaimana yang telah kita lewati dari keterangan tafsir beliau. Golongan yang kedua, mereka yang mendapatkan indar, peringatan, yang disifati dengan sifat kadzdzabu bi ayatina, alladzina kadzdzabu bi ayatina yamassuhumul 'adzab. Mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah Jalla wa Ala, mereka akan disiksa dengan adab yang telah disediakan oleh Allah, yang akan menyiksa mereka secara langsung tanpa adanya halangan, mengenai tubuh mereka, membakar tubuh mereka, menghanguskan jisim mereka sampai bagian dalamnya. Ini dua golongan yang dikhabarkan oleh Allah Jalla wa'ala dari golongan manusia dalam menghadapi wahyu yang, risalah yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, fahaula alladzina 'amu an tariqil haqq hatta dakhalun nar. Haula wal iyad billah 'umya. Wa haula alladzina absaru fa'amilu lillahi hatta dakhalul jannah. Fahaula humul mubsyirun. Nah, dua golongan ini yang disebutkan sebelumnya oleh Allah Jalla wa Ala, Allah tegaskan dalam ayat ini. Golongan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang dibutakan matanya oleh Allah Jalla wa Ala, basirahnya oleh Allah Jalla wa Ala, antariqil haqq, mereka buta dari jalan kebenaran, sehingga menghantarkan mereka terjatuh dalam adab naru jahannam. Dari orang-orang kufar, mereka adalah orang-orang waliyadu billah yang buta, yang berujung kepada adab naru jahannam. Sedangkan yang kedua, mereka yang amana wa aslah, yang beriman dan beramal saleh, dalam ayat ini Allah kabarkan mereka adalah orang-orang yang melihat. Hal yastawil a'ma wal basir, tidak sama antara orang yang buta dan orang yang melihat. Orang yang melihat adalah mereka, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa amilu lillah hatta dakhalul jannah, sampai mereka berujung dimasukkan oleh Allah Jalla wa Ala ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang melihat
yang dipermisalkan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini. Dalam ayat yang lainnya, di darbil misal, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan fariqul kuffar wa fariqul mu'minin, yang dinukil oleh Syekh rahimahullah, golongan orang-orang kafir dan golongan orang-orang beriman. Allah tegaskan dalam surat Hud ayat yang ke-24 yang dinukil oleh Syekh rahimahullah, mathalul fariqaini kal a'ma wal asam wal basiri was sami'. Di permisalan dua golongan manusia tersebut, kal a'ma wal asam, seperti orang yang buta dan tuli. Ini golongan yang pertama, orang-orang kafir. Golongan yang kedua, al-basir was sami', golongan orang-orang yang melihat dan mendengar. Ini dari golongan orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh. Qala Syekh rahimahullah, fal a'ma wal asam huwa fariqul kuffar. Ini golongan orang-orang kafir disebutkan oleh Allah dengan permisalan al-a'ma wal asam, orang-orang yang buta dan tuli. Waliyadu billah, fariqul kuffar, golongan orang-orang kafir. Sedangkan as-sami wal basir, al-basir was sami, yang melihat dan yang mendengar, adalah fariqul mu'minin, golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, di sini Allah memerintahkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam untuk menyatakan hal yastawil a'ma wal basir. Jawabannya sebagaimana ditegaskan oleh Syekh rahimahullah, la wallah la yastawiyan. Tidak sama dua golongan tersebut. Tidak sama orang yang buta, yang tuli, dengan orang yang melihat dan mendengar. Fal a'ma huwa man tamasa Allah basiratahu wa lam yanuru qalbahu binuril iman. Golongan orang yang buta adalah orang-orang yang Allah butakan basiratu, dari pandangan mata mereka secara maknawi, tentunya secara maknawi. Basirah mereka buta sesungguhnya, hakikatnya. Hatinya tidak diterangi dengan cahaya iman, karena mereka orang-orang kafir, waliyadu billah, orang-orang yang kufur kepada Allah, kufur kepada syariatnya, mengingkari Allah Subhanahu wa taala, mengingkari syariatnya, mengingkari kehidupan akhirat, mengingkari para rasulnya. Ini pandangan hatinya, waliyadu billah, buta karena diliputi dengan kegelapan, kekufuran, waliyadu billah. Meskipun matanya melihat, tapi hatinya buta. Ini ditegaskan oleh Allah dalam ayat yang lainnya, dinukil oleh Syekh rahimahullah, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mereka orang-orang kafir tidaklah buta matanya, penglihatannya, tetapi buta hatinya. Walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Buta hati mereka, diliputi dengan kegelapan, kekufuran, wal iyad billah. Qala rahimahullah, man arada an ya'rifa ma'na hadhihi al-ayah fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Barang siapa yang menginginkan memahami ayat yang mulia ini dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-46, yang Allah menegaskan bahwa orang-orang kafir mereka bisa melihat, mata mereka bisa melihat, tetapi buta hati mereka.
Syekh rahimahullah menjelaskan siapa yang ingin memahami ayat yang mulia ini, hakikat dari ayat yang mulia ini, falyandur ila rajulain yamshiyan fit tariq. Lihatlah dua orang yang berjalan, yang satu sahihul ainain, qawiyul basar, hadiduhu jiddan, wa huwa mafqudul aql. Jadi dua orang berjalan, yang satu dua matanya sehat, bisa melihat, kuat penglihatannya, sehat, tetapi mafqudul aql, jadi akalnya hilang. Akalnya hilang. Dia adalah orang yang gila. Akal dan hatinya hilang. Sehat kedua matanya, penglihatannya sangat kuat, demikian juga jalannya, tetapi mafqudul aql, akal dan hatinya hilang, sebagai orang yang gila. Yang kedua, a'ma, kedua matanya buta, illa annahu aqil, tetapi dia berakal, hatinya sehat, akalnya demikian. Fayajidu dal ainain as-sahihatain alladhi yufqidu aqluh yajiduhu yadribul jidal wa yaqa' 'ala al-hayyah wa yaqa' 'ala al-aqrab wa yasqutu fil bi'r wa yasqutu 'ala an-nar la yubsiru syai'an. Maka engkau akan mendapati orang yang pertama yang gila, hilang akal dan hatinya, meskipun dia bisa melihat dengan kedua matanya, engkau akan mendapati orang ini dalam keadaan berjalan tanpa arah. Bisa dia menabrak tembok atau jatuh ke lubang yang di situ banyak ularnya, banyak hewan liarnya, kalajengking, ular dan yang lainnya. Bisa juga terjatuh di lubang sumur karena orang gila, hilang akalnya, hilang hatinya. Bisa juga terjatuh dalam lubang api. La yubsiru syai'an, dia tidak bisa melihat secara maknawi, meskipun kedua matanya sehat, melihat dan kuat pandangannya. Engkau akan mendapati orang yang demikian mafqudul aql, yang hilang akalnya, yang hilang hatinya, meskipun kedua matanya sehat, dia akan nabrak sana sini ketika berjalan, akan jatuh ke sumur, jatuh ke lubang ular, ke lubang akrab, menabrak tembok dan seterusnya. La yubsiru syai'an, tidak bisa melihat apapun. Sedangkan yang kedua, indahu akal, asahu amamah, dia memiliki akal yang baik, hati yang baik, meskipun kedua matanya buta, tongkat ada di depannya, dia menggunakan akalnya, menggunakan tongkatnya. Dengan hati, kesehatan hati dan akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa memilah mana tempat yang berbahaya, mana jalan, mana tembok, tidak akan nabrak. Wa yaqsul jami'a manafi'i, dia akan mendapatkan semua yang dia inginkan yang bermanfaat bagi dirinya, meskipun kedua matanya buta. Fa ya'lamu haqiqatan, dia mengetahui hakikat yang ada di depannya dengan menggunakan akalnya, dengan menggunakan asanya, tongkatnya, untuk memilih jalan.
Ini jika kita ingin memahami hakikat dari makna firman Allah Subhanahu wa taala, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bahwa orang-orang kafir meskipun mereka kedua matanya sehat, kuat penglihatannya, jalannya, tapi hati mereka gelap, buta, diliputi dengan kekufuran, kegelapan kekufuran, tidak bisa melihat al-haq, tidak bisa melihat kebenaran syariat Allah Jalla wa'ala. Dia akan mengerjakan apapun, nabrak sana nabrak sini, mengerjakan perbuatan-perbuatan kekufuran yang menyimpang dari syariat seenaknya. Mau minum khamar, mau makan babi, mau membunuh, mau berzina, seenaknya dia berjalan. Tidak memakai aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya gelap, buta, tidak mengenal Allah Jalla wa Ala, bahkan mengingkari Allah Jalla wa Ala. Ini berbeda dengan seorang hamba yang beriman. Dari perumpamaan yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, meskipun misalnya kedua matanya buta, tapi dia orang yang beriman, beramal saleh, akan menghantarkannya kepada apa yang memberikan dia manfaat fid dunya wal akhirah. Qala rahimahullah, wal hasil anna al a'ma huna huwa al kafir wal basir huwa al muslimul mu'min. Jadi pada kesimpulannya, dalam ayat yang mulia ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari pernyataan yang Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan hal yastawil a'ma wal basir, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Orang yang buta yang dimaksud itu adalah orang kafir, orang yang kufur kepada Allah Jalla wa Ala, kufur kepada syariatnya. Dan al-basir huwal muslimul mu'min, orang yang melihat itu adalah seorang hamba muslim dan beriman kepada Allah Jalla wa Ala. Lianna al-mu'min ala nurin min rabbih, orang yang beriman dalam berjalan dalam hidupnya itu di atas cahaya bimbingan dari Rabbnya, syariat Allah Jalla wa Ala yang membimbing hidupnya, dibimbing dengan syariat, dengan dalil kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan bimbingan selain dari Allah Jalla wa Ala. Bimbingan orang yang beriman, nurin min rabbih, cahaya dari Allah, syariat Allah Jalla wa Ala, bukan kitab yang dibikin oleh manusia, buku yang dibikin oleh kelompok, oleh pemimpin, orang yang ditokohkan. Tidak. Al-muslimul mu'min, mereka berjalan dalam hidupnya ala nurin min rabbih, di atas cahaya bimbingan dari Rabbnya, dengan bimbingan syariat Allah yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa basiratuhu yusi'uha nurul wahyi, bahkan hatinya, pandangan hatinya itu dipenuhi dengan wahyu, dipenuhi dengan bimbingan syariat. Sedangkan orang kafir waliyadu billah matmusul basirah, buta hati mereka, pandangan hati mereka gelap, dipenuhi dengan kekufuran, kesyirikan kepada Allah Jalla wa Ala waliyadu billah. Wallahu yaqul fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Orang-orang kafir meskipun mata mereka melihat, memiliki penglihatan, tetapi hati mereka waliyadu billah buta. Ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. La ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Ini al-a'ma wal basir dalam ayat yang mulia ini adalah
fariqul kuffar, yang pertama orang-orang yang buta adalah golongan orang-orang kafir. Wal basir, orang yang melihat adalah fariqul mu'minin, orang-orang yang beriman, golongan orang-orang yang beriman. Afala tatafakkarun. Allah menutupnya dengan kalimat afala tatafakkarun. Syekh rahimahullah kembali menjelaskan, jika hamzah dipahami muta'alliq bi jumlatil mahdhufah dari pendapat sebagian para ulama, maka yang tersimpan makna dari kalimat afala tatafakkarun yaitu dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, taqdiruhu huna afala tatafakkarun atakilun an hadhihi al-asya ataghfiruna an hadhihi al-asya fala tatafakkarun hatta tafhamuha. Tidakkah kalian berfikir, apakah kalian lupa dengan semua yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan, telah dijelaskan dari seruan para rasul yang membawa al-bisyarah wal indar, kabar gembira dan peringatan. Kalian tinggalkan, kalian tidak mengingat itu semua. Fala tatafakkaruna hatta tafhamuha. Kenapa kalian tidak memikirkannya sehingga kalian bisa memahami dari apa yang datang dari Allah Jalla wa Ala melalui Rasulnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jika hamzah muta'alliq bi jumlatil mahdhufah. Sebagian dari para ulama, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, hamzah di sini lil istifham, dalam rangka bertanya untuk takri' wa taubih, jadi penghinaan, merendahkan mereka, orang-orang yang tetap dalam kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau memahami apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adhkuru ba'dahu tawbihukum wa taqri'ukum, dalam rangka untuk menghinakan mereka orang-orang kafir, merendahkan mereka orang-orang kafir karena mereka meninggalkan apa yang diserukan oleh Allah melalui para Rasulnya yang diutus oleh Allah Jalla wa Ala. Ini khatal iman rahimakumullah dari akhir tafsir dari Syekh rahimahullah pada surat Al-An'am ayat yang ke-50, fi qaulillahi jalla wa ala, qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Kemudian kita masuk pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-51. Fi qaulillahi jalla wa ala, wa andir bihil ladina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyu wala syafi' la'allahum yattaqun. Dijelaskan oleh Syekh rahimahullah ayat ini dalam keterangan tafsirnya, wa andir bihil ladina yakhafun, dan peringatkanlah, khitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengannya, alladina yakhafun, pada orang-orang yang takut kepada Allah Jalla wa Ala. Wa asahul aqwal fi marji'il dhamir annahu raji' lil Qur'an. Syekh rahimahullah mentahqiq dari pendapat yang paling rajih, kembalinya dhamir wa andir bihi
Dhamir ha di situ kembali kepada Al-Qur'an. Al-mu'abbar anhu biqaulihi in attabi'u illa ma yuha ilaihi. Ini pada kalimat sebelumnya. Kembalinya kepada wahyu, kepada Al-Qur'an. Jadi andir bima yuha ilaik. Peringatkan dengan apa yang Allah telah wahyukan kepadamu. Jadi dengan Al-Qur'anul Karim. Alladzi la tattabi' illa iyyah. Andir bihil ladina yakhafun. Ini orang-orang yang tidak mengikuti kecuali kepada Al-Quran. Peringatkan mereka orang-orang yang takut kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, dari makna ini dijelaskan oleh Syekh rahimahullah soal yang masyhur. Kenapa dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini indar, peringatan ditujukan kepada orang-orang yang takut kepada Allah, disebut ditujukan kepada orang-orang yang takut kepada Allah Jalla wa ala. Wa andir bihil ladina yakhafun. Padahal indar itu umum kepada umat manusia untuk diberikan peringatan. Kenapa dalam ayat ini dan ayat-ayat yang lainnya tidak sedikit Allah Subhanahu wa taala menegaskan kata indar pada ditujukan kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijelaskan di sini oleh Syekh rahimahullah. Wa fil ayati huna su'al wa huwa lima qasara al-indar 'ala alladhina yakhafun ay yuhsharu fi hali kaunihim mutajarridin min al-awliya wasyufa'a min dunillah. Nah, pertanyaan yang diangkat oleh Syekh rahimahullah, kenapa hanya dibatasi indar di sini, peringatan di sini, yaitu ditujukan kepada orang-orang yang takut kepada Allah, takut kepada hari ketika mereka dikumpulkan oleh Allah di mahsyar. Ketika dikumpulkan makhluk seluruhnya di mahsyar. Mereka yang takut kepada Allah di hari ketika mereka dikumpulkan oleh Allah di mahsyar nanti di yaumul qiyamah. Kenapa ditujukan kepada orang-orang yang takut kepada Allah? Ma'a anna al-Quran indar lil aswad wal ahmar. Padahal peringatan indar dalam Al-Quran itu secara umum tertuju kepada manusia secara umum, demikian juga golongan jin. Al-aswad wal ahmar. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan yang dinukil oleh Syekh rahimahullah, tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ini tertuju kepada Al-Aswad wal Ahmar, seluruh manusia dan jin. Peringatan dari Allah Jalla wa ala. Nah, di sini kenapa ditujukan kepada yakhafun, alladzina yakhafun, mereka yang takut kepada Allah di hari dikumpulkannya manusia di mahsyar. Dijelaskan oleh para ulama jawabannya sebagaimana yang dinukil oleh Syekh rahimahullah. Anna min asalibil Qur'anil azim wal lughatil arabiyyah ay yuksara al-fi'l 'ala alladhina yantafi'una bih. Lianna ghayra al-muntafi' bihi huwa fi sya'nihi kila syai'. Termasuk dari uslub Al-Quranul Karim dalam menghabarkan ayat-ayatnya, di dalamnya terdapat indar, yakni ayat peringatan. Demikian juga dalam bahasa Arab dibatasi dari apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dibatasi pada fi'il 'ala alladziina yantafi'una bih, pada mereka yang bisa mengambil manfaat dari
apa yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dari perintah, dari peringatan yang datang dari Allah Jalla wa Ala, termasuk dari uslub dalam Al-Quran dan bahasa Arab, itu memang dibatasi bagi mereka yang bisa mengambil manfaat. Adapun mereka yang tidak bisa mengambil manfaat, itu di luar perkara mereka yang tidak mengijabahi seruan para rasul, seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ini pentingnya dari hamba-hamba Allah, ketinggian kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab pun dikhususkan, dalam uslub Al-Quran dikhususkan bagi mereka yang bermanfaat, tetapi secara umum tertuju kepada semua manusia, demikian juga golongan jin. Yang demikian banyak dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Contohnya dalam surat Qaf ayat yang ke-45 yang dinukil oleh Syekh rahimahullah, fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Disebutkan di sini fadzakir bil Qur'ani, untuk mentadaburi, mengingat, membaca dengan Quran, yakni man yakhafu wa'id, orang-orang yang takut. Padahal seruan untuk kembali kepada Al-Quran, seruan untuk mengambil ibrah, pelajaran dari Al-Quran, itu seruan berlaku pada Al-Aswad wal-Ahmar, bagi segenap umat manusia, demikian juga jin. Ma'annahu tadkir lil aswad wal-ahmar. Tadkirah, pelajaran dari Al-Quran itu umum untuk segenap manusia, demikian juga segenap jin. Tapi dalam ayat ini Allah tegaskan fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Karena memang yang bisa mengambil manfaat itu orang-orang yang takut kepada Allah, takut kepada Allah di hari dikumpulkannya manusia dan khalaik semua. Ketika mereka dihisab amalannya menghadap Allah sendiri-sendiri nanti di yaumul qiyamah, yang bisa mengambil manfaat hanya mereka, orang-orang yang takut, orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Karena mereka nanti akan dihidupkan lagi, mereka akan dibangkitkan kembali oleh Allah dari kuburan mereka. Contoh yang lainnya dalam surat Yasin ayat yang ke-11, innama tundiru man ittaba'ad dzikra. Innama tundiru man ittaba'ad dzikra. Orang-orang yang bisa mengambil pelajaran itu mereka yang terperingati dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan wahyu yang disampaikan oleh Rasul. Ini disebut secara khusus terbatasi adalah orang-orang yang beriman, karena hanya mereka yang bisa mengambil. Menjadi pelajaran kepada kita untuk masuk disifati dengan sifat orang-orang yang beriman yang bisa mengambil pelajaran dalam Al-Quranul Karim, sehingga masuk dalam apa yang Allah Subhanahu wa taala batasi secara khusus penyebutan indar dalam ayat-ayat Allah pada mereka orang-orang yang takut, karena mereka lah orang-orang yang bisa mengambil pelajaran. Karena orang-orang kafir dan yang sejenisnya masa bodoh, mau diberikan kabar gembira, mau diberikan peringatan, masa bodoh. Mereka tidak percaya kepada Allah, mereka mengingkari Allah, mereka kufur kepada Allah, mereka tidak percaya kehidupan akhirat, mereka kufur kehidupan akhirat. Masa bodoh. Itu orang-orang kafir. Padahal bentuk indar itu tertuju secara umum pada segenap manusia dan golongan jin. Al-Aswad wal-Ahmar. Ayat yang lainnya yang dinukil juga oleh Syekh rahimahullah dalam surat Fatir ayat yang ke-18. Innama tundirul ladina yakhshawna. Dua ayat ini disebut oleh Allah dengan kata innama lil hasr. Orang-orang yang takut kepada Allah, takut ketika dikumpulkan nanti di mahsyar,
dimintai pertanggungjawaban amalannya di hadapan Allah secara langsung, merekalah yang bisa mengambil ibrah, pelajaran, peringatan, seruan dari Allah dalam wahyunya yang diserukan oleh Rasul yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala. Padahal indar, peringatan itu secara umum pada segenap, berlaku pada segenap umat manusia, demikian juga golongan jin. Ai bi annahum humul muntafiun, karena merekalah orang-orang yang takut kepada Allah yang bisa mengambil manfaat. Hanya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengambil manfaat. Sehingga uslub dalam Al-Qur'an menyebut, membatasi pada mereka. Orang-orang yang takut kepada Allah Jalla wa'ala. Makna wa andir bihi, qala Syekh rahimahullah, a'limhum bima indallahi fil awamir wan nawahi. Peringatkan mereka, ajarkan kepada mereka dengan apa-apa yang ada di sisi Allah dari wahyunya yang terkandung di dalamnya al-awamir wan nawahi, perintah dan larangan. Muqtarinan dalikal i'lam bitahdid wat takhwif, teriringi dengan pengajaran tersebut, yakni memberikan tahdid wat takhwif, menakut-nakuti, memberikan ancaman dari apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala min khaliqis samawati wal ard, dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, illam yumathilu amrahu wa yajtanibu nahyahu, jika mereka tidak menjalankan perintah Allah dan tidak menjauhi larangan Allah, maka peringatkan mereka, takut-takuti mereka, ancam mereka dengan indar, dengan adab, dengan hukuman yang dikhabarkan oleh Allah, yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya, dalam wahyu, dalam Al-Qur'anul Karim. Ini makna dari kalimat Allah wa andir bihi, ay a'limhum bima indallah fil awamir wan nawahi. Wa andir bihi alladzina yakhafun, ya, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ayyuhsyaru ay yakhafun al-hasr ila rabbihim, mereka yang takut ketika di hari dikumpulkannya mereka di mahsyar menuju Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mahsyar dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, maknahu jam'un nas, yakni tempat dikumpulkannya seluruh umat manusia dan hewan nanti di yaumul qiyamah. Itu disebut mahsyar. Ini setelah manusia dibangkitkan oleh Allah min kuburihim, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, setelah mereka dibangkitkan, dihidupkan kembali min kuburihim, dari kuburan mereka, dalam keadaan hufat, urat wa gurla, tidak beralas kaki, telanjang, dan tidak dikhitan seperti lahirnya. Mereka dihidupkan kembali dari kuburan mereka dengan sangat cepat dan menuju mahsyar, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Jadi di hari ketika manusia dikumpulkan di bumi yang telah diganti oleh Allah, demikian juga langit, mereka menuju Allah sebagai zat yang wahidul qahhar.
dari kuburan mereka, dihidupkan. Setelah dihidupkan dari kuburan mereka, mereka menuju mahsyar, bumi baru yang diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala, yang sangat luas. Dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih, yuhsyarun nas ala ardin bayda afra ka qursatin naqi. Di mana manusia dibangkitkan, dikumpulkan dari kuburan mereka, dihidupkan kembali, menuju dikumpulkan di bumi yang putih bersih. Tidak ada apapun dari bekas apapun, bekas bangunan, gunung, lembah, atau apapun. Itu bumi yang telah diganti oleh Allah, diciptakan oleh Allah, tempat berkumpulnya seluruh umat manusia min awalihim ila akhirihim menghadap Allah Jalla wa'ala. Nah, dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, makna afrah adalah bayat laisa binasih, jadi putih bersih. Dalam riwayat Al-Imam Muslim disebutkan laisa fiha ma'lam li ahad. Jadi bumi yang sama, tidak ada jeglongan, tidak ada gunung, tidak ada apapun, tidak ada athar apapun, tidak ada bangunan, rata, sama. Demikian juga manusia, mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sama, telanjang, tidak beralas kaki dan tidak dikhitan. Siapapun dia, yang dulunya di dunia sebagai presiden, sebagai pejabat, sebagai menteri, sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai syekh, sebagai orang yang mujrim, semuanya dibangkitkan dalam keadaan demikian. Di mahsyar, bumi yang telah diganti, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di sana bangunan, tidak ada di sana gunung, tidak ada alamat apapun seperti yang kita dapatkan, tanda-tanda jeglongan, gunung atau pohon dan yang sejenisnya. Tidak ada. Itu nanti di mahsyar, dari bumi yang telah diganti oleh Allah, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia dibangkitkan menuju mahsyar. Ada dari mereka yang raghibin, sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Jalla wa ala melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mereka yang senang, berbahagia, bersemangat. Ada yang rahibin, yang cemas, yang sedih. Adapun orang-orang yang beriman, mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju mahsyar rugbanan, sebagaimana tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu wa ardahu dalam menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengkhabarkan berjalannya manusia dari kuburan-kuburan mereka ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan kembali dari kuburan mereka. Fi qaulillahi jalla wa ala, yauma tuhsyarul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Kata wafda dijelaskan oleh Ibnu Abbas artinya rukbanan. Di hari ketika dikumpulkan di mahsyar orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman menuju Allah Jalla wa ala dalam keadaan wafda, yakni rukbanan. Mereka berkendara dengan kendaraan sesuai dengan amalnya ketika mereka di dunia. Bahkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardahu menjelaskan tafsirnya secara panjang lebar. Ada yang kendaraannya dari dahab, dari emas yang berkilau menuju mahsyar, menuju Allah Subhanahu wa taala, dan berujung hisabnya
fi jannatin na'im, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dalam Al-Qur'anul Karim, dalam kalimat Allah Jalla wa Ala. Adapun orang-orang kafir, yukhsyar ala wajhi. Orang-orang kafir waliyadu billah, mereka dibangkitkan dari kuburan mereka menuju mahsyar, tempat semua manusia menghadap Allah Jalla wa Ala dalam keadaan ala wajhi, terbalik. Jadi dulunya di dunia berjalan memakai kaki, wajahnya di atas, kepalanya di atas. Nanti yukhsyar di yaumul qiyamah, dibangkitkan dari kuburan mereka di hari kiamat dalam keadaan wajahnya di bawah. Waliyadu billah. Ini hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim fi sahihain. Dengan sangat cepat mereka dibangkitkan, dihidupkan kembali dari kuburan mereka, yang pada akhirnya berujung kepada adab naru jahannam dari orang-orang kafir. Bagaimana dengan para usah, para pelaku maksiat dari kaum muslimin? Mereka berjalan sesuai dengan dosanya, mereka berjalan di mahsyar. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari apapun dari jenis maksiat kepada Allah, dan kita senantiasa memohon ampunan dari Allah Jalla wa Ala atas dosa-dosa yang kita perbuat, karena dosa itu merupakan kegelapan bagi pelakunya nanti di yaumul qiyamah, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus peringatan pada orang-orang yang takut di hari ketika dikumpulkannya manusia seluruhnya di mahsyar. Ayyuhsyaru, yani fi mahalli nasbi ma'mulun bi lil khauf. Di hari ketika mereka takut di mahsyar, dikumpulkan oleh Allah seluruhnya umat manusia ila rabbihim, menuju Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan mereka yang baru setelah mereka dikubur, menunggu hari kebangkitan dari ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya setelah kematian mereka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini makna dari al-hasr, ayyuhsyaru. Al-hasr maknawi yani jam'un nas, tempat dikumpulkannya seluruh umat manusia, yakni mahsyar, di bumi yang telah diganti oleh Allah, diciptakan baru oleh Allah Jalla wa Ala, yang dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan bumi itu putih, bersih. Dan itu para ulama menjelaskan hikmahnya sangat agung. Dari bumi yang putih, tempat manusia dikumpulkan, yang disebut mahsyar nanti di yaumul qiyamah, jadi hikmah yang sangat agung yang dijelaskan oleh para ulama menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keadilan seadil-adilnya kepada umat manusia, seputih-putihnya, seadil-adilnya bagi umat manusia apa yang mereka perbuat, kedzaliman, maksiat, adzalim wal madlum, orang yang berbuat zalim dan yang dizalimi, semua akan diselesaikan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya, seputih-putihnya di mahsyar di yaumul qiyamah. Ini ikhwatul iman rahimakumullah yang kita bisa murajaah
pada kesempatan sore yang mulia ini sampai pada kalimat Allah wa andir bihil ladina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim. Wallahu a'lam bissawab wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.